Perkenalkan, nama saya Nisa Ramadhani Nasution, NPM 285-20038, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Publik, kelas D Bilingual, Universitas Medan Area. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Lia Ukur Ginting, mata kuliah pengantar Ilmu Teknologi dan Informasi. Topik yang saya bawakan ini dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Itu judulnya Sistematika Penulisan Karya Ilmiah. Sistematika penulisan karya ilmiah. Satu, karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Sistematis adalah karya ilmiah yang ditulis itu merujuk kepada aturan tertentu sehingga kaitan setiap bagian terlihat jelas dan padu. Karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta yang ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jenis karya ilmiah. 1. Makalah, yaitu ilmiah yang menyajikan suatu masalah berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris atau pengalaman objektif. 2. Skripsi adalah karya ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data-data dan fakta empiris objek berdasarkan langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, tesis. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan yang bersifat lebih luas daripada skripsi. Yang keempat, disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor yang sifatnya lebih luas daripada tesis yang mengemukakan dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta. Penulisan secara ilmiah berarti karya tersebut menyajikan suatu deskripsi yang didasarkan atas bukti-bukti empiris sehingga para pembaca dapat melacak atau bahkan menguji kembali landasan teoritis yang mendukung gagasan tersebut. Sistematika karya ilmiah. 1. Bagian pembuka yang meliputi pembahasan, metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup, bagian pendukung. 2. Judul yang meliputi yaitu pendahuluan, latar belakang masalah, metodologi atau teknik penelitian, pembahasan, simpulan, serta daftar pustaka. Bab 1. Pendahuluan yang meliputi 1. Latar belakang masalah, uraian singkat, jelas, dan logis dari suatu kegiatan ilmiah untuk menjelaskan secara faktual mengapa permasalahan tersebut perlu dijawab melalui kegiatan penelitian. 2. Rumus masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan yang dapat dioperasikan dalam suatu penelitian yang diambil dari latar belakang masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Apa tujuan yang hendak dicapai? Yang keempat, manfaat penelitian. Apa yang diunggulkan dari dan dapat disumbangkan dari hasil penelitian. Bab 2. Karangan teori. 1. Landasan teori, yaitu seperangkat konsep teori dalam menyajikan uraian. Yang kedua, hipotesis penelitian, yaitu simpulan sementara karangan pemikiran. Bab ketiga, metode penelitian. 1. Jenis penelitian. A. Tujuan dasarnya. B. Tempat penelitian. C. Tujuan umumnya. D. Sifat-sifat masalahnya. E. Ruang lingkup pengujiannya. 2. Definisi konsep dan operasional variabel. A. Konsep tentang variabel penelitian. B. Operasional variabel yang berisi penjelasan secara sistematis dan operasional tentang bagaimana mengukur variabel penelitian. 3. Populasi dan sampel. Populasi yaitu keseluruhan dari sumber peneliti yang akan diteliti, sampel yaitu sebagai subjek penelitian yang dijadikan penelitian. 4. Jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. 5. Teknik analisis atau pengujian data. Bab 4. Pembahasan penelitian yang meliputi A. Gambar umum objek penelitian yang akan diteliti. B. Deskripsi hasil penelitian berdasarkan hasil data dari lapangan. C. Pengujian hipotesis. D. Interpretasi hasil pengujian hipotesis. Bab 5. Penutup. A. Kesimpulan. B. Sarana, lembar lampiran, referensi, sumber foto langsung atau asli,
dari web atau link. Bentuk karya ilmiah. 1. Karya ilmiah bentuk populer. Bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer karena ragam bahasanya santai. Karya ilmiah ini dapat pertanyaan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer biasanya ditemui dalam media massa, contohnya di koran maupun majalah. Kata populer digunakan untuk menyebut topik yang akrab, menyenangkan bagi masyarakat atau disukai oleh sebagian besar orang karena gaya bahasanya mudah dimengerti, kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, tetapi tidak berbentuk sendagura atau tidak pula bersifat rekaan. 2. Karya ilmiah bentuk semi formal. Bentuk ini biasanya digunakan dalam berbagai laporan biasa dan makalah. Bentuknya adalah A. Ada halaman judul, B. Kata pengantar, C. Daftar isi, D. Pendahuluan, E. Pembahasan, F. Simpulan, G. Daftar pustaka. Karya ilmiah bentuk formal. Bentuk ini biasanya ada judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kerangka teori, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran, daftar riwayat hidup. Manfaat karya ilmiah yaitu 1. Penulis akan terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif sebelum menulis. 2. Penulis terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai buku sumber. 3. Penulis akan berkenalan dengan kegiatan perpustakaan. 4. Penulis dapat meningkatkan keterampilan untuk mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. 5. Penulis akan merasakan kepuasan intelektual. 6. Penulis turut memperluas cakrawala berpikir dan ilmu pengetahuan masyarakat. Bentuk karya ilmiah berdasarkan cara penyajiannya. 1. Narasi atau fiksi dan non-fiksi. Karya yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dengan tujuan agar pembaca seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan itu. Dalam paragraf narasi ini terdapat 3 unsur, utama yakni tokoh, kejadian, latar ruang, dan waktu. 2. Deskripsi atau gambaran. Karangan yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah mengalami sendiri objek yang digambarkan. Penulis deskripsi ini disajikan sehidup-hidupnya agar pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan pengarang dengan tujuan agar pembaca dapat membayangkan objek itu secara langsung. 3. Eksposisi atau paparan. Karangan yang bertujuan untuk menguraikan suatu topik dapat berupa uraian tentang definisi dan lain-lain yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi dengan tujuan agar pembaca mendapatkan informasi dan mengetahui dengan sejelas-jelasnya. Metode penulisannya yaitu 1. Metode definisi atau definisi nominal, definisi formal, definisi operasional, dan definisi luas. 2. Metode analisa yaitu menentukan dasar bagaimana bagian yang jelas, mengikuti bagian itu secara konsisten, melakukan bagian itu sampai selesai. 3. Argumentasi. Karangan ini berupa karangan adu argumen. Karangan ini bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran sehingga pembaca meyakini kebenaran itu. Membuktikannya memerlukan data dan fakta yang meyakinkan. Baiklah, telah selesainya tugas yang saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.